Alhamdulillah ya UT sudah berdiri 37 tahun mengabdikan diri untuk bangsa, dan UT sudah lama selama 37 tahun berevolusi menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dengan modus utama online learning pada saat ini seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi ketika ada pandemi COVID-19, alhamdulillah kita merupakan isu yang dijadikan sebagai benchmark penyelenggaraan jarak jauh di tanah air. Baik. Sempat bingung nggak Pak? Artinya kalau lain kan sempat menyesuaikan diri, tapi karena UT sudah dari awal konsepnya pendidikan jarak jauh, begitu ada pandemi ini, artinya nggak ada yang perlu diasesmen Pak, disiapkan gitu? Ya, kita tidak, malah kita semakin Oh memantapkan gitu jati ya? diri sebagai pendidikan jarak jauh, sebagai leader dalam pendidikan jarak jauh di tanah air dengan modus utama pembelajaran dalam jaringan. Nah, gimana Pak? Mantapkan dirinya itu bentuknya gimana? Sistemnya atau caranya gimana? Sistem yang kita bangun dalam rangka memberikan layanan pembelajaran secara Mhm. dalam jaringan, maka kita sangat concern investasi di belahan infrastruktur, terutama terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara eksesif di UT, sehingga mahasiswa mulai dari kegiatan registrasi Mhm. secara online, terus bahan ajarnya di samping ada bahan ajar yang kita kemas secara printed dan material secara Mhm. cetak, kita juga melengkapi dengan bahan ajar digital, bahan Oke. ajar digital yang biasa, juga bahan ajar digital yang interaktif. Ini sebagai sumber bahan belajar utama bagi mahasiswa jarak jauh. Terus yang berikutnya juga dalam layanan bantuan belajarnya, proses perkuliahannya, mahasiswa universitas terbuka Mhm. bisa belajar secara asinkronus atau juga secara sinkronus real time di bawah bimbingan para tutor, para dosen, Mhm. baik dosen UT maupun dosen-dosen dari perguruan tinggi yang lain yang kita minta bantunya untuk menjadi tutor Baik. UT. Nah, dan berikutnya pada saat ujian akhir semester, kita juga menyelenggarakan sistem ujian online atau SUO berbasis web yang dilengkapi dengan online proctoring. Jadi layanan mahasiswa sebagai kegiatan utama kita laksanakan secara fully online gitu Mas Denis. Oke, jadi mulai daftarnya, mulai eh, menyiapkan bahan ujian sampai ujiannya semua online Iya. Pak ya? Iya, udah kita lakukan secara online. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya Hmm. aktivitas rantai nilai pekerjaan yang terkait dengan layanan pada mahasiswa, tetapi juga untuk kepentingan manajemen internal yang sifatnya mendukung kebutuhan layanan terhadap mahasiswa sebagai klien utama kita. Kita juga mengembangkan berbagai aplikasi super apps, termasuk juga hardware yang memang Oke. diperuntukkan untuk mensupport manajemen internal UT supaya kita lebih cepat di dalam mengambil keputusan, Hmm. orang punya akses pada informasi, termasuk juga para pimpinan dari mulai pimpinan puncak, middle management sampai dengan di bawah. Itu yang Baik. kita lakukan. Pak Ojat, kalau Alhamdulillah. dengar tadi penuturan Prof Ojat ini nampaknya memang UT udah siap gitu. Artinya dari sebelum pandemi pun memang konsepnya kan seperti ini, belajar jarak jauh, cara digital. Pernah nggak Pak di masa pandemi kemarin ada kampus yang apakah studi banding atau pingin tahu bagaimana UT menyelenggarakan pendidikannya, sistemnya, kemudian saling belajar, saling bawa manfaat gitu? Ya, betul sekali Mas Denis. Jadi ketika bulan Maret 2020 ya, Mhm. terjadi serangan pandemi di kita, bahkan sebelum itu sudah banyak perguruan tinggi konvensional, kita menyebutnya Ya. perguruan tinggi banyak yang belajar ke UT, bahkan di tahun 2017 bulan November itu Bapak Menteri, waktu itu Menteri Teknologi Pendidikan Tinggi, mengarahkan semua para rektor PTN supaya mereka merapat ke UT, dan akhirnya seluruh rektor perguruan tinggi bersama satunya Mhm. waktu itu tinggi negeri merapat belajar ke UT. Mereka harus belajar ke UT bagaimana UT selama ini mengembangkan dan mengelola pendidikan jarak jauh. Karena Oke. Pak Menteri sadar betul bahwa pendidikan dalam jaringan atau online learning itu akan menjadi tren pendidikan masa depan. Dan mulai saat itu sampai dengan saat ini selalu ada
beberapa perguruan tinggi yang belajar ke UT, mereka mengirimkan dosen-dosennya secara bergelombang ke UT, gelombang pertama 500, gelombang 2 500, gelombang 3 500 seperti itu. Terus juga ada beberapa tenaga kependidikannya gitu kan yang juga belajar di UT, para teknisinya bagaimana mendesain gitu kan online learning di tempat mereka. Bahkan juga ada perguruan tinggi yang memang tidak punya kapasitas untuk data storage, ya, termasuk juga tidak punya learning management sistemnya, maka kita fasilitasi di UT. Jadi UT memberikan fasilitas penyediaan LMS-nya, termasuk juga untuk data storage-nya, karena UT didukung oleh data center yang kuat. Bahkan data center UT ke depan akan kita transformasi menjadi cloud computing-nya UT, dan sekarang sudah menjadi cloud computing-nya UT itu, yang siap digunakan oleh seluruh perguruan tinggi. Pak Ujat, kalau bicara UT kan di seluruh Indonesia kan banyak nih Pak. Apakah semuanya siap Pak belajar jarak jauh? Misalnya secara infrastruktur belajar online-nya atau koneksi internet dalam kotanya lah dan sebagainya. Ya, memang UT malah sesuai dengan misinya. UT itu kan menjadikan pemerintahan asli pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat. Tidak boleh ada orang Indonesia yang tidak punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan tinggi. Maka UT hadir di seluruh daerah, di seluruh provinsi, di 34 provinsi, bahkan di 515 kabupaten kota. Nah, terkait dengan layanan secara online, memang tidak semua daerah punya akses yang baik terhadap layanan UT online. Oleh karena itu, maka UT di samping menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang siap dipelajari secara online, juga kita menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang bisa dipelajari secara jarak jauh tanpa ada ketergantungan terhadap jaringan. Itu yang kita lakukan. Karena dalam konteks jarak jauh di negara sekarang berkembang, tantangan utama kalau terkait dengan online itu adalah masalah network, ya, masalah jaringan. Kadang-kadang juga terkait dengan masalah kemampuan ekonomi masyarakat, tidak bisa beli pulsa, tidak bisa beli device, apakah itu HP, iPad dan sebagainya. Jadi kita memang sudah siap untuk itu semua, melayani bangsa. Nah, tadi Pak Ujat bilang melayani bangsa, Pak. Kalau misalnya ada mahasiswanya di pelosok gitu ya, yang sedang tidak punya uang untuk beli pulsa, sementara harus belajar jarak jauh. Ini gimana Pak solusinya? Kan pasti kan ada Pak ya teknis seperti ini nih. Iya betul, untuk masyarakat kita yang berdomisili di daerah-daerah pinggiran, di puncak gunung, di atas bukit, di lembah ngarai, mereka juga tidak punya uang untuk beli pulsa, tidak punya device untuk akses ke internet. Maka UT pertama kita mengembangkan bahan ajar yang kita desain untuk pendidikan jarak jauh yang kita sebut dengan modul di tanah air kita. Tapi itu sebenarnya adalah bahan ajar yang self-contained. Apa itu bahan ajar yang self-contained? Bahan ajar yang siap dipelajari secara mandiri tanpa membutuhkan kehadiran dosen. Kalau teori dan konsep itu perlu contoh, maka contoh non-contohnya ada di sana. Kalau teori konsep itu perlu gambar, maka gambar, grafik semuanya ada di sana. Kalau perlu tes, maka tes formatifnya juga ada di sana, latihannya ada di sana, kunci jawaban dan mudah-mudahan latihan juga ada di sana. Termasuk kalau di situ ada kata-kata yang sulit, gitu kan, juga maka penjelasan dari kata-kata sulitnya semuanya di sana. Jadi mahasiswa bisa memahami, mempelajari modul itu tanpa memerlukan bantuan orang lain. Intinya nggak ada alasan untuk nggak belajar gitu Pak ya? Tepat. Pak Ujat, kita kan temanya The Leader Pak, belajar dalam ekosistem digital. Nah, Pak Ujat, boleh cerita dong flashback dikit bagaimana Anda bisa sampai ke Rektor UT? Apakah Anda dulu menduga atau sengaja melamar ke UT atau gimana Pak ceritanya? Sampai jadi orang nomor 1 di UT ini? Alhamdulillah, pertama ya saya diberikan amanah oleh teman-teman warga UT, melalui anggota Senat, juga oleh pihak kementerian, oleh Pak Menteri dan Mas Menteri. Ini untuk periode saya yang kedua. Sebenarnya dulu ketika saya mengawali karir di UT, tidak secara sengaja, dalam pengertian dulu saya itu kan alumni di sebuah universitas lain di Jawa Barat. Tadinya ingin mengabdi di sana. Kebetulan alhamdulillah dulu itu sebagai lulusan terbaik di sana, di perguruan tinggi tempat saya dulu menamatkan S1. Tapi kemudian oleh teman saya di sana itu, wah Jat, kamu jangan di sini katanya. Loh kenapa? Wah, saya juga sebagai dosen baru di sini, masa katanya suruh bikin kopi, suruh beri rokok gitu kan. Dibully gitu. Beneran, Pak? Itu betul. Baru kayak asisten dosen gitu kan. Udah aja saya tidak mau gitu di situ aja di tempat lain.
Nah, tempat lain hanya singgahnya di UT. Kira-kira Oke. seperti gambaran awal. Nah terus bagaimana Anda sampai menjadi rektor dan memimpin teman-teman UT ini kan di seluruh Indonesia. Anda bilang mahasiswanya banyak, kemudian Betul. juga banyak kampus dan sebagainya. Ribet nggak Pak Ya, memimpinnya Pak? Secara digital lagi? ya betul Mas Denis. Jadi saya memang merintis karir sejak saya menjadi PNS di UT dari mulai ketua program studi, terus menjadi ketua jurusan. Ya. Saya di situ juga banyak belajar tentang pendidikan jarak jauh dan untuk semakin memantapkan wawasan akademik saya, maka saya juga waktu itu alhamdulillah punya kesempatan mendapatkan beasiswa dari Bank Dunia mengambil diploma 4 di dalam bidang manajemen, sehingga itu saya banyak bergelut dengan strategic management. Terus juga di S2-nya saya mengambil Master of Business di luar ya, semuanya di luar. Dan itu saya banyak belajar bagaimana cara mengimplementasikan entrepreneurship dalam konteks lembaga punya pemerintah, institusi punya pemerintah. Nah, setelah itu juga saya pulang ke UT, alhamdulillah Mhm. juga punya kesempatan sekali berikutnya sebagai pembantu dekan, terus punya kesempatan lagi meneruskan pendidikan S3 di luar negeri di Seminole University, dan itu saya banyak belajar tentang jarak jauh, teori-teori kawasan Hmm. pendidikan jarak jauh, tentang bagaimana kita cara meningkatkan dan mengimplementasikan internal coordination system dalam pendidikan jarak jauh, bukan hanya di Indonesia tetapi juga Ya. di luar negeri, Kanada, di Thailand, di Malaysia. Saya ngambil beberapa sampel sekolah pendidikan universitas di luar negeri untuk mengetahui bagaimana kita bisa mengembangkan dan mengimplementasikan internal coordination system. Nah, dari situ saya banyak paham tentang bagaimana kita harus memiliki pemahaman yang baik terhadap teori dan konsep best practice yang dilakukan di luar, supaya nanti kita bisa punya gambaran yang ideal. Kalau kita ingin menjadikan perguruan tinggi kita bagus, maka kira-kira arahnya harus seperti apa, arahnya kemana, tuntunan standar norma kaidah pendek jarak jauh tentu harus kita paham soal yang terjadi di luar negeri seperti apa, arus Oke. utama universitas di luar negeri seperti apa, kita harus tahu itu, sehingga itu akan memberikan banyak wawasan pemahaman kepada kita, dan itu kita bisa bisa adopsi dan adaptasi dalam konteks Indonesia. Nah, pada tahun 2017 saya mendapatkan amanah itu, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kinerja UT sangat baik, meningkat luar biasa. Kita terjadi peningkatan jumlah mahasiswa lagi yang sangat signifikan. Terus juga dari sisi kemampuan UT untuk memperoleh PNBP juga sangat bagus. Bisa melakukan tata kelola reformasi perguruan tinggi, dan ini semua berdampak pada Hmm. kinerja kewibawaan akademik UT. Baik. Alhamdulillah. Pak Ujat, untuk memimpin UT atau menjadi seorang pemimpin di institusi pendidikan, apa Pak tipsnya? Iya. Eh, saya juga diajari oleh pesohor-pesohor atau orang tua kita di waktu zaman dulu. Karena untuk fungsi sukses menjadi seorang, termasuk di sini, yang pertama tentu adalah kapasitas kita. Yang pertama kita memang harus punya bekal kecerdasan. Ya, kecerdasan menjadi sangat penting gitu bagi kita. Terus yang berikutnya adalah kita juga harus punya network yang sangat bagus. Network menjadi sangat penting gitu, Mhm. karena ini akan memberikan warna bagaimana kita bisa mengendalikan organisasi kita dengan baik, menjalin kerjasama. Karena kunci sukses keberhasilan itu tidak cukup hanya cerdas, tapi kita harus punya network, membangun hubungan komunikasi dengan pihak kementerian, dengan lembaga pemerintah, swasta, Hmm. masyarakat gitu kan. Jadi kita harus mengembangkan bagaimana kita bisa membangun kerjasama dan meningkatkan kerjasama, serta mengokohkan kerjasama yang sudah kita bersama ini. Dan itu sangat penting, karena untuk berhasil kita tidak mungkin bisa sendiri, tapi harus diperoleh melalui sinergi, melalui kerjasama, bergotong royong dengan pihak lain. Dan itu yang kita lakukan. Dan yang Baik. ketiga adalah memanage waktu, pandai memanage waktu. Karena pasti ketika kita memimpin banyak sekali program-program, kegiatan-kegiatan yang sangat padat, dan kita harus Mhm. harus paham betul bagaimana cara memanage waktu dengan baik. Jadi kuncinya cerdas, networking, sama pandai memanage waktu. 3 kunci Pak ya, cerdas, networking, manajemen waktu. Baik. Ya, Pak, ini kalau satu. kita
temanya malam hari ini kan salah satu poin pentingnya adalah belajar dalam ekosistem digital. Sekarang orang mau nggak mau Pak harus belajar dalam cara digital ya, meskipun mungkin pandemi kita doakan segera selesai. Apa sih Pak kuncinya? Apakah di UT juga ada sebuah hal yang berkaitan dengan ekosistem digital atau belajar secara digital? Silakan Pak Ojat. Ya, jadi saya melihat bahwa dengan adanya revolusi industri 4.0 gitu ya, disrupsi inovasi pada saat ini, Mhm. itu semakin jelas mengarahkan masyarakat, di mana masyarakat pada saat ini dalam berbagai aspek kehidupan mulai digiring ke arah satu kehidupan yang lebih modern, mengedepankan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, UT sebagai lembaga yang terdepan dalam mengimplementasikan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi, dalam khususnya dalam konteks pembelajaran, kita harus paling terdepan juga dalam mengintegrasikan kemajuan yang dicapai dalam TK itu dalam berbagai aspek yang kita lakukan di UT. Nah, jadi bukan hanya yang terkait dengan layanan pada mahasiswa, itu tentu yang paling utamanya. Ya, mahasiswa itu adalah fulcrumnya, titik tumpu. Jadi apapun kebijakan yang kita lakukan harus bertumpu pada kepentingan mahasiswa. Oke. Itu sebagai modal utamanya. Itu yang terdepan. Nah, yang berikutnya tentu yang kita lakukan adalah bagaimana supaya kita seluruh supporting activities yang dilakukan di UT itu mendukung primary activities-nya. Jadi primary activities-nya itu adalah tadi kegiatan-kegiatan mahasiswa dari mulai registrasi gitu kan, perkuliahan sampai ujian. Nah, yang lainnya manajemen internal UT adalah merupakan supporting activities yang harus mendukung semua kegiatan itu. Itu yang kita lakukan. Nah, dalam konteks digital ekosistem artinya apa? Seluruh layanan itu harus lebih banyak mengedepankan transaksi-transaksi digital ke depan gitu ya. Dan itu akan sangat memudahkan kita di dalam beroperasi. Yang saya laksanakan seperti misalnya selama 4 tahun ke belakang dengan beralih ke pemanfaatan microservice promise dalam procurement, pengadaan barang dan jasa. Alhamdulillah hasilnya sangat bagus. Jadi sekarang pengadaan barang jasa yang investasi cukup besar di UT bisa kita lakukan dengan harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, dan proses yang lebih cepat gitu kan. Dan semuanya itu ada track recordnya karena kita bisa melihat berbagai aspek kegiatan yang kita lakukan itu ada digital arsipnya gitu, sehingga kita bisa mengetahui apapun yang terjadi semuanya sudah terrecord. Itu sangat memudahkan manajemen. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks digital sistem tersebut maka kita akan sangat memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan dengan didukung oleh data dan informasi yang akurat, karena semuanya sudah ada dalam integrated monitoring system. Dengan adanya digital ecosystem tersebut, kita sudah bisa melihat apapun yang kita butuhkan dalam satu wadah yang kita sebut dengan integrated monitoring system. Nah, jadi saya tinggal lihat ke sana aja, ya seperti itu. Nah, terus yang berikutnya perlu saya sampaikan ke Mas Danis dan para pendengar Jaya FM bahwa sebenarnya UT itu secara unit base itu semuanya kita sudah didukung dengan aplikasi-aplikasi dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan, baik perangkat keras maupun lunak yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja unit yang bersangkutan. Tetapi itu belum kita jahit gitu ya. Belum kita jahit dalam satu wadah. Jadi ketika kita memproklamirkan untuk yang kita sebut dengan era digital ekosistem UT, itu sebenarnya tinggal menyatukan, mengintegrasikan tadi berbagai aplikasi yang ada di tiap-tiap unit supaya mereka terbingkai dalam satu wadah yang disebut dengan UT-DLE atau UT Digital Learning Ecosystem. Nanti semuanya akan kita desain seperti itu. Kita sudah mengembangkan sejak tahun 2020 grand design arsitekturnya. Baik. Pak, ini kalau pertanyaan umum gitu, orang kalau belajar online katanya ujiannya tanda kutip kalau di SMA, di SMP ada yang sambil tanda kutip nyontek, dikasih tahu sama saudaranya. Kalau di UT gimana Pak? Ujian online bertahun-tahun ini? Sebenarnya mungkin mereka tidak didukung, terjadi kecurangan tidak didukung dengan aplikasi tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung kepentingan. Kalau di UT ada aplikasi ya, Pak? Ada. Jadi ketika kita menerapkan sistem ujian online atau SWO gitu berbasis web, kita juga dilengkapi dengan super apps, ada namanya online proctoring. Online proctoring. Jadi proctor itu pengawas itu dilakukan mesin, bukan orang.
Oke. Jadi kalau dulu proktor-proktor atau pengawas ruang itu datang ke ruang ujian. Nah, dalam di era teknologi informasi dan Mhm. komunikasi ini, apa namanya, Digital, heeh. revolusi 4.0, Heeh. maka kita mengembangkan sistem ujian online berbasis web dan dilengkapi dengan online proctoring. Nah, jadi nanti Mas Tenis, mahasiswa kita itu bisa menggunakan Mhm. apa namanya, gawenya mereka, misalnya bisa ujian di rumah mereka, di kantor mereka, di gunung, di Oke. bukit, di sawah saja, yang penting ada akses ke jaringan. Nah, tadi terkait dengan masalah kecurangan atau Heeh. cheating dalam ujian. Jadi dengan menggunakan super apps tadi dalam misalnya online proctoring itu kan ada aplikasi pengenal wajah, face Mhm. recognition kan. Jadi kalau peserta ujiannya itu bukan mahasiswa kita, tidak sesuai dengan database yang ada di student record sistemnya kita, itu langsung nanti ada kotak warna kuning di atas berkedip-kedip, artinya itu sudah terindikasi cheating. Jadi mungkin Oke. aja siswa itu dibantu oleh Pak Lurah, oleh tetangganya, atau anaknya yang sedang kuliah gitu kan. Jadi wajahnya udah kelihatan. Terus yang berikutnya gitu kan, ketika ada ya bayangan yang bergerak, ada suara yang terdengar Mhm. terekam di situ. Terus juga ketika mahasiswa akses ke search engine yang lain itu kan, itu semuanya terpantau oleh aplikasi tersebut, Oke. diminimalisasi oleh kita Kayaknya gitu kan kampus harus dengan, punya Pak harusnya ya, kampus-kampus lain ya atau sekolah lain ya? oh iya, hanya UT yang punya, yang lain belum ada. Makanya alhamdulillah UT pada saat ini ditunjuk kita sebagai ketua konsorsium pembelajaran dalam jaringan Indonesia. Baik. Ini poin pentingnya karena kan ujian itu kan salah satu penentu kualitas mahasiswanya gitu Pak ya. Betul, betul, Mas Denis. Pak, boleh Pak, mungkin terakhir buat pendengar Trijaya, tips buat pendengar Trijaya untuk belajar dalam era digital ini apa sih yang bisa Anda sharing dari pengalaman Anda sebagai rektor UT? Silakan Pak Ojat. Oh ya, tentu apa namanya, tips bagi pendengar 3MM dan juga yang ingin apa namanya, mengoptimalkan pembelajaran dalam jaringan, maka yang pertama tentu yang harus Anda kuasai adalah meningkatkan komputer dan internet literacy. Itu menjadi kebutuhan utama kita. Baik. Jangan sampai Anda gagap gitu kan, karena ketika Anda tidak bisa menyesuaikan dengan kemajuan yang dicapai pada saat ini, pasti Anda akan ketinggalan. Jadi aman saja, tidak banyak, satu saja, tingkatkan komputer dan internet literasi level Anda, gitu, itu saja. Baik. Kalau buat memimpin di era digital Pak, ada nggak tipsnya dari Anda nih? Oh iya, tentu. Jadi ketika kita menyuruh kepada pimpinan yang ada di bawah kita, kepada staf kita, kepada mahasiswa kita, kita harus menjadi ankornya gitu. Kita harus menjadi role model. Oke. Kita harus menjadi apa namanya, transitornya. Jadi kita memberikan keteladanan kepada teman-teman di bawah kita Mhm. supaya mereka bergerak bersama gitu. Karena di Indonesia itu masih patron sistem. Indonesia itu organisasi sebesar apapun Indonesia, yang kecil, yang menengah, yang besar, masih menggunakan patron sistem, di mana patron sistem itu terutama pimpinan yang menjadi role model. Kalau pimpinannya tidak bagus, maka hampir dipastikan ke bawahnya tidak bagus. Maka jadilah Anda menjadi patron yang bagus bagi anak buah Anda. Baik. Itulah. Pak Ojat, terima kasih waktunya untuk berbagi Pak. Mudah-mudahan juga kita sukses di era digital ini Pak ya. Semakin maju, semakin pintar juga orang-orang Indonesia, mahasiswa Indonesia, khususnya buat yang di UT juga. Sukses Pak Ojat ya, salam sehat dan bahagia. Siap. Siap. Pendengar Trijaya, terima kasih waktu Anda sudah mendengarkan kami di malam hari ini, The Leader Belajar dalam Ekosistem Digital dengan Profesor Ojat Darojat, Rektor Universitas Terbuka. Denis Irawan, saya dibantu oleh produser Fajri Rizky dan Fani serta operator, dan teknis ada Sabtu Nugroho serta Om Rizky. Pamit dulu dari kesempatan malam hari ini The Leader. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.